Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala, dengan kitabnya yang berjudul Al-Qaulul Amin fi ahkami wa tarbiyatil banat wal banin. Ucapan yang jujur di dalam hukum-hukum seputar pendidikan anak. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi adalah salah seorang dari kibarul ulama di negeri Yaman pada saat ini. Beliau berdomisili di Provinsi Dhamar, Yaman Utara, tempat yang digelari dengan Thallajatul Yaman, kulkasnya Yaman, yang di situ hanya ada dua musim, musim dingin dan dingin sekali. Ya, hanya ada dua musim, musim dingin dan dingin sekali. Berbeda di Yaman bahagian selatan yang juga dua musim, musim panas dan panas sekali. Kebalikannya. Syekh Uthman As-Salimi, beliau
lahir di sebuah kampung yang bernama Mukkid. Sebuah kampung yang terletak di daerah Utmah di negeri Yaman pada tahun 1383 Hijriah. Bertepatan pada tahun 1963 Masehi. Jadi beliau lahir tahun 63. Berapa tahun umurnya sekarang? 50? Sekitar 50. Sekarang 2001. Hah? Berapa? Tahun 63 berarti berapa? 60? Kenapa ada khilaf ini? Hah? Hah? 50? 58. Iya, 58. Ya, tahun 63, sekarang 2001, ya 68. Taib, nanti 2023 baru 60. Sampai ada yang buka kalkulator. Taib. Jadi umur beliau sekarang kalau bulan Masehi ya sekitar 58 tahun. Masih muda ya? Ya. Tapi beliau tua di atas ilmu. Syekh Utsman beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang cinta terhadap ilmu. Dan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga beliau, Allah menjadikan 30 orang dari saudara beliau sebagai penghafal Al-Quran. Tidak disebutkan di biografi beliau punya saudara berapa orang, tapi 30 orang diantaranya menghafal Al-Quran. Jangan ditanya berapa ibunya ya. Iya. Yang jelas ini bukan satu, karena bersaudara 30 orang. Beliau sebagaimana kebanyakan masyarakat negeri Yaman, beliau belajar dan menyelesaikan pendidikan beliau di pendidikan dasar. Ya, kalau kita kayak setingkat SD. Kemudian setelah itu beberapa orang dari saudara beliau menyarankan
untuk menuntut ilmu di Darul Hadits Dammaj, di tempat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, muhaddits negeri Yaman. Kemudian beliau pun masuk di situ belajar bersama Syekh Muqbil, yang ketika itu beliau pelajari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, Sahihul Musnad, Al-Jami'us Sahih, Ahadithul Mu'alla, dan selainnya dari kitab-kitab. Kemudian selain dengan Syekh Muqbil, beliau pun belajar juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala. Ini salah seorang ulama tua, beliau sudah wafat, yang gigih di atas sunnah, mendakwahkan tauhid di negeri Yaman. Taib. Dan Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah ta'ala banyak dipuji oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Di antaranya Syekh Muqbil berkata, Uthman bin Abdullah Abu Abdullah As-Salimi Al-Utmi abrazu min ikhwanihi wa huwa hafizahullah ta'ala yanubu anni fi durusi idza ghibtu aw maridtu. Uthman bin Abdullah As-Salimi Al-Utmi adalah orang yang paling menonjol di dalam ilmu dibandingkan teman-temannya yang lain. Jadi di antara murid-murid Syekh Muqbil, beliau yang paling menonjolnya ketika itu. Dan beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, akan menggantikan saya di dalam pelajaran-pelajaran kalau saya tidak ada atau saya sakit. Syekh Muqbil langsung tunjuk beliau untuk menjadi pengganti. Tentunya di sebuah markis ilmu, ketika seorang ulama menunjuk pengganti, ini bukan sembarangan. Ini bukan mau jual obat, bukan pula mau berdagang di pasar, tapi ini mau berbicara masalah agama, yang berbicara antara hak dan batil, yang menentukan surga dan neraka. Bukan perkara ringan. Syekh Muqbil merekomendasikan beliau seperti ini, menunjukkan beliau adalah orang yang pantas untuk perkara tersebut. Dan beliau rahimahullah juga berkata, Uthman Al-Syekhul Fadil Al-Wara'u Zahid At-Taqi Al-Akh Uthman hafidhahullah ta'ala barakallahu fi da'watihi fi waqtin qasir bihamdillah istajaba lahu ar-rijal wan nisa wa yaqulu hafidhahullah istajabatin nisa akthar wallahu musta'an.
Uthman ini adalah syekh yang mulia. Jadi Syekh Mukbil sendiri yang bilang muridnya ini adalah syekh yang mulia. Rekomendasi itu datang dari orang yang tinggi. Bukan seperti kita sekarang mau mengatakan orang itu ustadz. Siapa yang mengatakan? Hah? Kalau orang yang lebih tinggi, ini ustadz, cocok. Tapi kalau orang yang di bawah, sekarang makanya banyak bertebaran ustadz modal 5.000, beli songkok, pakai, jalan, dipanggil nih ustadz. Semudah itukah orang menyandang gelar pengajar agama? Jadi ini Syekh Uthman dikatakan dia syekh oleh seorang ahli hadis negeri Yaman. Dan rekomendasi seorang guru kepada murid itu rekomendasi yang berat. Nggak gampang itu seorang guru merekomendasi muridnya sendiri. Lebih mudah merekomendasi orang lain dibandingkan merekomendasi murid sendiri. Kenapa? Karena dia tahu betul bagaimana kondisi muridnya. Pantas tidak, layak tidak, cocok tidak, aman tidak, diperkirakan untuk muridnya ini. Uthman ini Syekh Al-Fadil, syekh yang utama, memiliki keutamaan. Al-Wara Az-Zahid, orang yang wara, ya, orang yang zuhud. Dia nggak suka menampakkan dirinya, menonjolkan dirinya. Dia selalu menyerahkan, misalnya kalau dia ditanya, orang lain yang menjawab. Selalu merendah, itu wara. Zuhud, tidak mengejar dunia, tidak mengejar kesenangan. Ini zuhud. Tapi bukan artinya zuhud itu orang harus miskin. Ini keliru juga dalam memahami makna zuhud. Bagaimana kalau orang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia harus miskin? Ini namanya kufur nikmat. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak mengejar dunia. Tapi kalau dunia datang kepada dia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena pernah saya dengar sebagian ungkapan orang-orang jahil yang tidak paham makna zuhud. Ketika melihat ada seorang ustadz, rumahnya bagus, dia bilang, ini ustadz tidak zuhud. Padahal ini ustadz juga rumah dikasih. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada ikhwah yang memberikan seorang ustadz rumah bagus, memang kelihatan mewah. Tapi apakah dengan itu dia harus menolak? Sementara dia sendiri tidak punya rumah. Nah, ini kadang orang tidak mengerti makna zuhud itu apa. Zuhud itu tidak memburu dunia, tapi ketika Allah berikan kepada dia dunia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah zuhud. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau at-taqi,
orang yang betul-betul bertakwa, ya, betul-betul menjaga dirinya. Dari kemaksiatan, dari dosa. Tentunya beliau di sini mentazkiyah sesuai dengan apa yang beliau lihat dari Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberikan berkah pada dakwahnya. Beliau hafizahullah, Allah berikan berkah di dalam dakwahnya pada waktu yang singkat. Alhamdulillah. Jadi beliau mulai dakwah, ya, dalam waktu yang singkat. Banyak dari laki-laki dan perempuan yang menyambut seruan beliau, menyambut seruan beliau. Nah, ini diantara murid Syekh Muqbil yang awal-awal berdakwah. Jadi selesai belajar sama Syekh Muqbil, dia pergi berdakwah, membuat markiz sendiri, ya, berdakwah di tengah manusia. Dalam waktu yang singkat, banyak orang yang menghadiri majelis beliau. Dan beliau sendiri hafizahullah berkata, dari kalangan wanita menghadiri majelis beliau lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, ini Masya Allah, dakwah sunnah ini memang kalau kita lihat di banyak tempat pun begitu keadaannya. Jumlah laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan perempuan, karena memang perempuan ini himmahnya untuk saling memanggil kuat dibandingkan laki-laki. Laki-laki kalau mau pergi taklim, taklim saja, ya. Perempuan kadang dia menyempatkan diri, hubungi temannya, bagaimana taklimnya sebentar? Oh ya, ada juga taklim itu di sini. Oh, ada juga begini. Ya, itu perempuan. Sehingga untuk menjadi lebih banyak menghadiri majelis ilmu itu lebih banyak. Taib, hafizahullah ta'ala. Dan Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi alhamdulillah ke tempat kita ini di Makassar, beliau pernah datang beberapa kali. Dan saya tidak mentazkiyah, mendahului Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula melebih-lebihkan dari apa yang saya lihat tentang beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil ini betul-betul tampak. Ketika saya mendampingi beliau hafizahullah dalam perjalanan, beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan orang untuk kebaikan. Ketika mobil mulai bergerak, hal yang paling pertama beliau lakukan adalah salat sunnah 2 rakaat di mobil. Melakukan sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW melakukan salat sunnah ketika safar, ketika berjalan di kendaraan, beliau salat. Kemudian setelah itu, maka beliau akan bertanya kepada orang-orang yang ada di mobil, siapa yang mau bacakan kepadaku satu hadis yang kemungkinan hadis itu saya tidak pernah mengetahuinya. Kira-kira ketika ada seorang ulama bertanya hadis yang dia tidak tahu, bisakah kira-kira kita lebih tahu daripada beliau hafizahullah? Maka masing-masing mencoba memikirkan hadis apa yang kira-kira beliau tidak pernah dengar. Dicoba. Maka Syekh bilang, oh, hadis itu ma'ruf. Ditanya lagi hadis ini, sampai akhirnya Syekh bilang, kalau begitu saya akan bacakan hadis.
Nah ini memang spesialis beliau. Beliau menggali hadis-hadis yang tidak biasa didengar lafadznya oleh banyak orang. Dan hadisnya hadis yang sahih. Karena memang kekuatan beliau dalam ilmu hadis dan pembahasan beliau dalam tahqiq, dan beliau bersama Syekh Muqbil mempunyai proyek mentahqiq tafsir Ibnu Katsir, memilah hadis-hadis dan riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini Masya Allah. Dan kitab beliau yang ada di hadapan kita ini pun tidak lepas dari riwayat-riwayat yang beliau ketika menyebutkannya tidak jarang kita jumpai dengan sanadnya. Hadis dengan bersanad itu misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Ma'mar, dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Ini ciri ahli hadis. Kalau kita di masa sekarang, pokoknya kalau hadis langsung saja hadisnya, sahabatnya nggak disebut, riwayatnya pun nggak disebut. Paling cuma dibilang dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, sudah begitu, yang maknanya Arabnya pun tidak hafal. Ini Syekh Uthman As-Salimi memang sangat luar biasa. Dan kebiasaan beliau tidak mau lepas dari ilmu. Setelah bertanya itu, dia bacakan sebuah hadis, maka siapa yang hafal? Langsung dia akan meminta satu kali dengar hafal. Kalau ada beberapa orang, makanya kalau beliau jalan itu banyak yang berkeringat. Dan beliau juga yang mengatakan kepada saya untuk lebih bersemangat di dalam mengajarkan bahasa Arab kepada ikhwah-ikhwah. Kenapa? Beliau sebutkan tidak satu pun negeri di masa dahulu yang masuk Islam ke situ kecuali bahasa di situ berubah menjadi bahasa Arab. Karena Islam itu datang dengan membawa pedoman, landasan dan pijakan seorang dalam beragama, Al-Quran dan hadis. Bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau dia tidak tahu bahasa Arab? Bagaimana bisa? Dan di antara hikmah salat 5 waktu itu dibaca ayat di dalamnya, itu untuk menjadi peringatan bagi kita. Ketika ayat itu didengarkan oleh kita, dibacakan oleh imam, maka imam memilih ayat-ayat yang menjadi nasihat bagi makmumnya. Ini masalahnya, imam sudah pilihkan, oh ini masalah seperti ini yang terjadi. Dibacakan ayatnya dalam Al-Quran, makmumnya tidak paham. Kadang imamnya menangis, makmumnya lebih keras menangisnya. Kenapa? Bingung, nggak paham, jadi nangis. Jadi nangisnya beda, ada nangisnya karena menghayati ayat, mengerti maknanya. Ada yang menangis karena nggak mengerti kenapa ini imam bisa menangis. Jadi itulah tadi pentingnya orang belajar bahasa Arab. Dan beliau katakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim sangat menekankan untuk mempelajari bahasa Arab. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang di hadapan kita ini kitab yang Masya Allah sangat baik di dalam
menyingkap hukum-hukum seputar pendidikan anak. Bagaimana menghasilkan generasi yang baik. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah ta'ala berkata, memulai kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Muqaddimah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Khaliqu Ar-Razzaqul Muhyil Mumit, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma ba'd. Beliau mulai muqaddimahnya dengan bismillah. Kemudian beliau sebutkan pendahuluan, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, yang telah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa innal abna'a ni'matun minallahi azza wa jalla lil aba. Sesungguhnya al-abna, anak-anak itu adalah nikmat dari Allah azza wa jalla terhadap seorang bapak. Anak ini nikmat dari Allah terhadap seorang bapak. Kenapa tidak dikatakan ibu? Karena jalur nasab itu bersambung kepada bapak. Bukan kepada ibu. Jadi untuk bersambungnya nasab ini butuh apa? Generasi yang menyambung, yaitu anak yang dilahirkan. Wa yahfadullah bihim dzikru abaihim, dan Allah akan menjaga penyebutan bapak itu dengan anak yang ada. Kalau nggak ada anak, kita meninggal, selesai nama kita disebut. Tapi kalau ada anak, Abdullah punya anak Muhammad, meninggal Abdullah, Muhammad masih ada, maka ditanya siapa namamu? Muhammad bin Abdullah, mesti disebut. Jadi penyebutan nama bapak ini bertahan dengan adanya anak. Apalagi di dalam syariat, nasab itu diperhatikan dan dijaga. Garis keturunan itu di atas betul-betul diperhatikan. Kalau kita ya banyak-banyak tidak peduli dengan nasab. Dan ada dari seorang di masa ini, nama bapaknya sendiri dia tidak tahu. Yeah. Ditanya siapa nama bapakmu? Orang biasa panggil Yano. Yeah. Siapa namanya? Tidak tahu. Yeah. Bagaimana dia mau tahu nama kakeknya? Bagaimana dia mau tahu nama kakek dari kakeknya? Atau lebih di atas lagi. Di masa sekarang orang tahu 5 tingkatan ke atas saja sudah Masya Allah. Ya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Penjagaan terhadap nama seorang bapak itu dengan lahirnya anak. Wahum aidan hamalatud din fil mustaqbal. Dan anak-anak ini juga adalah orang yang akan memikul tanggung jawab agama di waktu mendatang. Karena itu kita paham ya, bagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam mengatakan ishta'ala ar-ra'si syaiba, rambutku telah memutih, menyala warna putih. Dengan apa? Dengan tumbuhnya uban-uban. Sudah tua. Ditambah lagi wa mar'ati akhir, istriku mandul. Tapi betul-betul keinginan untuk mendapatkan keturunan ini luar biasa. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang akan menjadi penerus? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putra beliau, sampai beliau pun meneteskan air mata. Untuk membuat air mata menetes bagi orang Arab itu tidak mudah. Orang Arab ini bukan orang cengeng, bukan orang yang gampang galau, bukan orang yang mudah patah hati, baper. Orang Arab ini istilahnya meninggal pun istri hari ini, meninggal pagi sore kawin. Lahir anak perempuan, sama mereka aib. Wah, memalukan ini. Dikubur hidup-hidup. Sekarang Nabi Muhammad dilihat menangis. Sampai Umar bin Khattab berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Iya, Umar merasa aneh, kok bisa Nabi menangis? Innal uyun la tadma', kata Nabi, sungguh air mata ini pun mengalir. Wal qulubu yahzan, hati ini pun bersedih. Bi firakika ya Ibrahim, dengan perpisahan dengan wahai Ibrahim. Sampai Nabi mengeluarkan kalimat-kalimat betul-betul sedih. Ketika ditanya oleh Umar apa ini, maka beliau katakan ini adalah rahmat, tanda sayang yang datang dari hamba-hamba Allah yang memiliki sifat penyayang. Tentunya setiap orang tua ingin memiliki garis keturunan dari anak yang akan menyambung nasabnya. Apalagi yang meninggal ini anak laki-laki yang akan betul-betul menyambung nasabnya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahi oleh kalian al-wadud, wanita yang penyayang, al-walud, yang bisa memiliki banyak anak. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena sesungguhnya saya menginginkan umat yang banyak dari kalian. Nah, ini keturunan. Karena itu seorang, kalau dia mau berupaya untuk memiliki anak yang belum mendapatkan keturunan, ya, dia berupaya berdoa kepada Allah, kemudian berikhtiar, berobat, ya, dan seterusnya untuk mendapatkan anak. Ini hal yang wajar. Dan seorang jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Yang hasilnya Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Nenek ini punya anak. Sudah tua, istri pun tua dan mandul lagi. Ternyata apa? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Suami istri berhubungan, lahir anak, mudah bagi Allah. Sedangkan seorang wanita yang tidak ada suaminya, tidak pernah digauli, bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya anak. Bagaimana lagi kalau memang ada suaminya? Oh, sudah divonis mandul. Maka apa? Vonis itu adalah vonis yang ditetapkan oleh manusia, bukan keputusan final dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak bisa? Ditambah lagi doa itu adalah ibadah. Dia perbanyak doa, artinya dia memperbanyak ibadah kepada Allah. Berarti jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping itu beliau ingatkan, fahum amanatun fi a'naqi abaihim wa awliya'i umurihim, fayambaghi 'alal wali ayyahtamma bitarbiyatihim wa yahsunu ilaihim sawa'un kanu dhukuran aw inatha wa la yufarrid fi dhalik. Mereka itu adalah amanah. Amanah, tanggung jawab yang diletakkan pada pundak-pundak bapak-bapak mereka dan orang-orang yang bertanggung jawab sebagai wali mereka. Jadi anak itu amanah dari Allah. Titipan untuk diperhatikan dan dijaga.
Bukan ketika didapat dibiarkan begitu saja, diterlantarkan begitu saja. Ini amanah yang harus dijaga. Maka hendaknya setiap wali untuk betul-betul perhatian terhadap pendidikan mereka dan berbuat baik kepada mereka, baik mereka itu anak laki-laki ataupun perempuan, tidak ada bedanya. Berbuat baik kepada mereka. Oh, ini anak perempuan bagus, ini dijaga-jaga, bagus-bagus, kasih sekolah ini, woi modal besar ini. Apalagi Bugis Makassar ya, kayak anak perempuan ini, pokoknya harus nomor 1, sekolahnya harus tinggi, harus jadi dokter, harus haji. Penaiknya ini bisa 500 juta nanti. Kalau anak laki-laki, biar masuk selokan hidup ji. Sebahagian orang anak laki-laki yang dilebihkan. Iya, anak perempuan direndahkan. Tidak, jangan bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Semua ini amanah dari Allah, wajib dijaga, wajib diperhatikan, wajib dididik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Al-imam ra'in wan mas'ulun an ra'iyati. Penguasa adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri pun pemimpin. Pemimpin untuk apa? Untuk rumah suaminya. Kondisi rumah dia pimpin. Bagaimana kemuliaan yang ada dalam rumah, kehormatan yang ada dalam rumah, harta suaminya yang ada di rumah, termasuk dirinya yang milik suaminya, dia jaga. Dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan ini anak di bawah kepemimpinan seorang kepala keluarga, dan ikut di dalam mendidiknya adalah seorang istri yang menjaga harta suaminya, termasuk harta suami adalah anak suami. Dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinan tersebut. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alal muslim taib. Wa an Ma'qil radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yadhhutha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
dari Ma'qil radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang Allah berikan kepadanya kepemimpinan untuk memimpin suatu perkara, kemudian dia tidak menjaga kepemimpinannya dengan nilai-nilai nasihat. Apa itu nilai-nilai nasihat? Ad-din. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, ad-dinu an-nasih. Agama itu adalah nasihat. Dia tidak jaga kepemimpinannya dengan nilai-nilai nasihat, dengan agama, kecuali dia tidak akan mencium nantinya bau surga. Kalau nggak cium bau surga, berarti ini tidak dekat dengan surga. Jangankan masuk, dekat pun tidak. Iya. Dekat pun tidak. Kadang orang merasa sedih, kenapa saya tidak punya anak? Maka husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jangan sampai Allah ingin menjaga dia. Kalau Allah berikan dia anak, belum tentu dia tetap taat kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Dan banyak orang yang diuji dengan anak tidak bisa lulus darinya. Sebelum ada anak, dia taat kepada Allah. Setelah dapat anak, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum punya anak, rajin ta'lim. Setelah punya anak, tidak kelihatan batang hidungnya. Ini banyak terlihat. Jadi anak ini amanah yang harus dijaga, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak jaga mereka di atas nilai-nilai nasihat, bagaimana pendidikan di dalam agama ini terhadap anak-anak tersebut untuk membimbing mereka dan menuntun mereka, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Fa'alal muslim ayyu'allima auladahu min tahti yadihi ad-din was-salah wal-khair wal-'ilm wal-Qur'an wa yuhibbuhu ilaihim wa yushajji'uhum ala dhalika liyahudal ajral kabir. Maka hendaknya bagi setiap muslim untuk mendidik anak-anaknya di bawah tangan-tangan mereka dengan pendidikan agama. Dididik salat, dididik untuk di atas kebaikan, dididik di atas ilmu, dididik untuk Al-Quran, mencintainya, dan diberikan semangat terhadap mereka untuk perkara tersebut agar mereka mendapatkan pahala yang besar. Wa yahdharuhum minasyarr wal ma'asi wa yakhafuhum billah wa yujannibuhumul alatil lahwi wat tarb wal majun was suwar al khali'ah wat timthiliyat. Dan hindarkan mereka dari keburukan-keburukan kemaksiatan. Diberikan kepada mereka rasa takut kepada Allah, dan dibuat mereka agar menjauhi alat-alat musik dan yang semisal dengannya, dan gambar-gambar yang merusak. Demikian pula at-timthiliyat, jauhkan mereka dari tontonan-tontonan. Timthiliyat itu tontonan-tontonan berupa film-film. Bagus ini. Ini kan mendidik ini. Pendidikan apa yang bisa didapatkan dari tontonan? Ini film-film Islami. Sejak kapan Islam mengajarkan nonton film? Adakah anak-anak yang lahir dari tontonan film itu menjadi penghafal Al-Quran di masa kecilnya? Adakah anak-anak yang ditontonkan film-film tersebut mendengarkan orang tuanya? Yang ada apa? Dipanggil sama orang tuanya, sibuk dengan tontonannya. Dia tidak memberikan pendidikan kepada anak. Yang ada
orang tua mau berlepas dari tanggung jawab. Iya. Dengan apa? Supaya tidak diganggu, kasih HP. Kasih HP, diam. Akhirnya anaknya nanti diamnya kalau ada HP. Kalau tidak ada HP, ribut. Nah, Syekh ingatkan, jauhkan mereka dari perkara-perkara tersebut. Walaqad jamu'tu fi hadhihi ar-risalah masail tata'allaqu bil abna' min kutubi ahli al-ilmi wa bawwattuha ala tariqatin sahlah fiha ahkam wa masail tatatarraqat laha la'alla Allah ay yanfa'a biha ikhwanil muslimin. Dan sungguh di dalam tulisan ini saya kumpulkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan anak dari kitab-kitab para ulama, dan saya berikan bab di atas metode yang mudah. Di dalamnya terdapat hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang terkumpul di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat terhadap saudara-saudaraku kaum muslimin. Kemudian beliau tutup dengan doa, as'alullah ay yataqabbala minna ma kana salihan wa yatajawazu anna taqsirana wa khati'atina wa nas'alullah ay yaghfir lana li ahlina wa abna'ina wal muslimina amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Saya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima hal ini dari kami jika hal ini kebaikan, dan semoga Allah mengampuni dari kami kekurangan kami dan kesalahan-kesalahan kami. Dan kami memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni kami, keluarga kami, anak-anak kami dan seluruh kaum muslimin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ditulis oleh Abu Abdullah Uthman bin Abdullah bin Ahmad As-Salimi Al-Utmi, hafizahullahu ta'ala. Tapi ini muqaddimah, pendahuluan dari beliau akan kitab ini. InsyaAllah ta'ala pada pembahasan berikutnya beliau mulai masuki bab yang pertama, babu ma dzukira fil banin. Bab keterangan tentang penyebutan seputar anak. Jadi bagaimana itu anak dalam Islam? Ini insyaallah taala akan disebutkan pada bab yang pertama. Wallahu taala alam. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada bapak yang tidak menafkahi anaknya? Ini dosa yang dilakukan oleh seorang bapak, kezaliman yang datang dari dirinya dengan dia menelantarkan tanggung jawabnya dan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang bapak wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tempat tinggal yang menaungi anaknya, pakaian yang dipakai oleh anaknya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang memiliki kelapangan memberikan dengan kelapangannya. Wa man qadira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma ataahu Allah, maka hendaknya dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun di sini tidak memberikan nafkah ini apakah memang tidak pernah memberikan atau memang orang tua sendiri dia tidak punya apa-apa untuk diberi? Kalau memang dia tidak punya apa-apa untuk diberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepadanya. Tapi kalau dia bisa memberi, maka dia telah berbuat kezaliman. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Dari ikhwah, ada yang mau tanya langsung? Baik, tafadhal.
bagaimana menanggapi kebanyakan misalnya di tengah masyarakat Ustaz, dengan orang tua menyuruh anaknya untuk datang ke tempat-tempat mengaji untuk belajar ilmu agama, sedangkan dia belajar Ustaz. Biasanya kita dapat ucapan semisal pergi belajar nak, sebagaimana dulu saya tidak belajar, gitu Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi ucapan-ucapan orang tua yang menyuruh anaknya belajar dan dia sendiri tidak mau belajar? Ya. Tapi ada bentuk penyesalan. Saya dulu tidak belajar. Kamu mami ini harapanku. Ya. Yang pertama, sebagai orang tua hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu tidak ada kata terlambat untuk mempelajarinya. Maka ketika dia sadar dan menyesal apa yang telah berlalu dari waktunya yang dia sia-siakan, maka gunakanlah sisa umurnya untuk mempelajari agama. Ambil darinya apa yang bisa dia ambil. Para ulama sering menyebutkan, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang kamu tidak bisa ambil secara keseluruhannya, maka jangan tinggalkan kemuliaannya. Walaupun sedikit yang didapat, maka ambil. Tidak kuat untuk menghafal, maka gunakan cara lain untuk mencatat. Tidak bisa menghadiri banyak majelis ilmu, setidaknya ada yang komitmen dia terus-menerus pelajari secara bertahap. Sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tidak bisa menghadiri majelis ilmu dengan hadir tidak ta'lim, karena ada hal-hal yang menghalangi dia, maka tuntut ilmu dengan menjalin hubungan, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Apa hukumnya ini? Bagaimana begini? Kalau saya seperti ini, ibadah saya apakah sudah benar? Apakah ini apa yang saya harus jaga? Apa yang saya harus lakukan? Apa dulu? Iya, minta tuntunan dan bimbingan. Iya. Ucapan dia kepada anak ini untuk mentasjih, menyemangati sang anak bagus. Tapi jangan dia abaikan dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Ini kata penutupnya ini yang sangat sangat memukul. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Orang tua menasihati anaknya untuk kebaikan. Pengurus taklim mengajak orang sebar pamflet ini itu untuk taklim, untuk belajar. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan, namun kamu lupakan diri kalian sendiri. Oh Ustaz, saya ini ribat ini, menjaga di parkiran, begini dan begitu. Ingat, untuk menjaga itu mudah. Keluarkan saja sebahagian uang, upah orang untuk menjaga. Selesai. Kemuliaan agama itu jauh lebih baik. Dan jangan disamakan antara menjaga parkiran dengan menjaga di medan jihad. Ini keliru ya dalam menyikapi seperti itu. Kenapa saya ungkap ini? Karena saya dengarkan ada orang-orang yang mengucapkan kalimat yang demikian.
Bagaimana mau disamakan dengan jihad? Ini kias ma'al farik, kias batil, kias yang berbeda, nggak sama. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Dan kamu membaca Alkitab, tahu pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Afala ta'qilun? Coba lihat ini ucapan ini. Allah katakan, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Kalau orang yang berakal, tahu apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya menggali sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak anak itu baik, menuntun anak itu baik, mengarahkan dia mengaji, kona belajar, kona kemi ini sudah apakah dia berputus asa? Apakah dia katakan, nah masuk surga mau kok biar bisa di neraka? Taib. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Taib, ada yang lain? Taib, fadal. Bagaimana hukum orang tua yang memisahkan anak-anaknya? Misalnya ada kejadian bercerai, tapi pada saat orang tuanya ingin bertemu dengan anaknya, ibunya yang keluarganya bahkan memisahkan ibu dengan anaknya. Taib. Bagaimana orang-orang yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya? Ini yang diberikan misal, si anak sama ibunya. Si bapak tidak boleh bertemu dengan anaknya. Ini sebuah keharaman dan melanggar syariat. Orang tua tidak ada kata mantan orang tua. Hubungan antara bapak dengan anak tidak bisa putus dengan perceraian dan dengan hak asuh. Karena hak asuh seorang anak, maka kalau dia masih masa penyusuan, hak asuh milik ibunya. Selesai masa penyusuan, maka selama masa pendidikannya sampai mumayyiz. Mumayyiz itu sekitar umur 7 tahun. Iya. Dia diberi pilihan mau ikut bapaknya atau ibunya. Ini dalam syariat ya. Kita nggak berbicara masalah hukum undang-undang peradilan yang ada di negeri kita. Secara syariat, ya, hak asuh dari bayi sampai mumayyiz ini sama ibu. Umur 7 tahun sama ibu. Setelah umur 7 tahun, maka apa? Dia diberikan pilihan mau ikut ibunya, ikut bapaknya. Kalau dia pilih ibu, ikut ibu. Kalau dia mau ikut bapak, maka ikut kepada bapak. Selama si istri tidak menikah lagi. Kalau si istri menikah lagi, walaupun masih bayi, hak asuh milik bapak di dalam Islam. Ya, hak asuh milik bapak. Nanti akan datang pembahasan kepada kita tentang al-hadanah. Ya, hak asuh. Jadi untuk memisahkan, demikian pula hak asuh kalau sama bapak, maka seorang anak kalau mau dikunjungi oleh ibunya, maka apa? Maka boleh saja. Dan hukum syariat ini ternyata apa? Terkadang ini yang menjadikan orang tuanya kembali lagi.
bapaknya sering mengunjungi anak atau ibunya sering mengunjungi anak, saling ketemu, akhirnya apa? Apa yang membuat kita pisah? Nah, ini kita anak, kasihan ini. Ya. Akhirnya bersama kembali. Nah, itu juga dalam syariat talak itu 3 kali. 2 kali bisa kembali. Setelah 3 kali, maka tidak bisa kembali kecuali seorang istri telah menikah dengan lelaki yang lain kemudian cerai. Taib, wallahu ta'ala alim. Taib, fadhal. Pertanyaan Ustaz, apakah boleh seorang ayah mengambil uang anak lelakinya tanpa sepengetahuan istri dari anak lelakinya? Apakah seorang ayah boleh mengambil uang anak laki-lakinya tanpa sepengetahuan dari istri? Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Seorang istri harus paham bahwa suaminya itu milik bapaknya. Seorang istri nggak perlu tahu dan tidak bisa menahan andai kata dia tahu. Kalau harta suaminya diambil oleh orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya mengambil harta anak laki-lakinya tidak tahu, istrinya tahu, maka hal itu pun tidak mengapa. Karena Nabi katakan, kamu dan hartamu milik bapakmu, kecuali ketika harta itu diambil membahayakan kondisi si anak. Misalnya yang diambil rumahnya, tidak ada tempat tinggal lagi anaknya, maka ini seorang orang tua telah berbuat kezaliman terhadap anaknya. Tapi kalau dia punya banyak rumah, tiba-tiba orang tuanya bilang, saya ambil itu 1 rumah, dan tidak membahayakan kehidupan si anak, maka apa? Itu hak orang tuanya. Ini yang harus dipahami dengan baik. Jadi ingat, suami itu, anak itu milik bapaknya, hartanya pun milik bapaknya, walaupun si anak yang berusaha. Jadi hal yang sangat mengherankan di masa ini, ketika ada orang tua datang kepada anaknya dengan malu-malu, kemudian pinjam uang. Cukuplah anak yang seperti ini menjadi anak yang durhaka ketika dia tidak memperhatikan kondisi orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Dan seorang istri hendaknya jangan menjadikan suaminya menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi? Silakan. Ada kejadian orang tuanya ingin membiayai anaknya, Ya. tetapi anaknya Orang tuanya bapaknya ingin membiayai anaknya, Iya. tetapi dari pihak ibunya selalu mengembalikan apa yang diberikan untuk anaknya. Itu Baik. hukumnya seperti apa, Ustaz? Misalnya, bapak ingin memberikan sesuatu kepada anaknya yang merupakan hak anaknya. Ibunya menahan, menolak, mengembalikan, dan tidak memberikan kepada anak tersebut. Maka hal ini sama saja dengan dia merampas hak anaknya.
merampas hak anaknya, dan ini perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh si ibu ketika dia menolak kebaikan dari bapaknya untuk anak tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semuanya di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang berada di atas landasan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman yang benar, di atas tuntunan dan bimbingan generasi terbaik umat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.